الفاتحة. أن الله يتقبل الصلاة والدعاء ويرحم والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. أن الله يجعلنا من العاملين المفلحين في الدارين ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية، خصوصا إلى روح الإمام الحبيب محمد بن علوي بن عباس المالك وصول الفروع. أن الله يتغشى بالرحمة المغفرة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa inna ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa maradhatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatanillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki fi kitabihi at-targhib wa tarhib ala tahdhibi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila an qala. Berkata Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya at-targhibu fil adzan. Ini bab menjelaskan tentang anjuran di dalam azan. Nah, kita dianjurkan azan. Kemarin panjang lebar kita membahas tentang azan. Nah, azan ini adalah panggilan untuk sholat, ya kah? Panggilan Allah untuk sholat. Ini azan. Makanya disebutkan tatkala kita ingin mengetahui bagaimana keadaan kita nantinya di hari kiamat, maka dilihat bagaimana keadaan hati kita tatkala mendengar azan. Kalaunya kita tatkala mendengar azan langsung menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, nah maka tanda bahwasanya nanti di hari kiamat kita selamat. Tapi sebaliknya, kalaunya kita tatkala mendengar panggilan azan namun kita menunda-nunda apalagi tidak menghiraukannya, maka tanda atau alamat nantinya kita di hari kiamat tidak akan selamat. Nah, ini kan azan, ini kan panggilan Allah. Allah Ta'ala bawaan untuk masuk ke dalam surga. Hayya 'alas shalah, kasih sembayangan. Hayya 'alal falah, kalaunya sembahyang insyaallah ikam untung. Namun tatkala kita mendengar panggilan itu tidak menghiraukannya atau menunda-nundanya, seperti itu juga nantinya ketika di hari kiamat di dalam surga, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyeru atau menyuruh kita untuk masuk ke dalam surga, ayolah kasih masukan ke dalam surga aja kita, jajar Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita menjawab kaina aja karena menunda ajan tadi, menunda kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan lawan kita, atau misalnya kita kadang menghiraukannya, maka itu adalah tanda bagaimana nantinya di hari kiamat, di akhirat. Makanya di sini disebutkan al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki, beliau membahas tentang at-targhibu fil adzan, anjuran supaya kita
azan. Kemarin kita sudah panjang lebar juga membahas tentang siapa saja yang disunahkan azan. Ya, azan ini disunahkan bagi laki-laki, ya kalau azan disunahkan bagi laki-laki di sembahyang yang wajib. Adapun babinian, nah itu cuma disunahkan qomat aja, qomat aja. Nah, babinian dianjurkan qomat, tapi laki-laki dianjurkan azan, ya lah. Nah kemudian hukum azan ini adalah sunnah muakkad, sunnah muakkad. Artinya sangat dianjurkan benar. Nah, tatkala kita melakukan sholat jamak atau qasar, maka karena sholat jamak atau qasar ini kan apa ngarannya, sholat yang dikhususkan kepada orang yang musafir dengan tujuan untuk meringankannya, nah maka kada disunahkan adzan, cuma disunahkan iqamat saja. Kemudian pulang adzan ini dianjurkan lebih panjang daripada iqamat. Jangan terpaling. Qomat belagu, nah panjang. Adzan handap, nah ini terpaling. Jadi adzan lebih panjang, ya kah, daripada iqamat. Iqamat itu langsung aja. Dan kita juga dianjurkan untuk menjawab apa yang ketika mendengar adzan. Nah, kita dianjurkan menjawab. Ya kan disebutkan barang siapa yang menjawab atau mendengarkan kemudian dia menjawab adzan, maka dia diberikan pahala seperti orang yang adzan. Kan pahala orang adzan ini ganal. Lawan pulang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adzan. Makanya kita dianjurkan menjawab. Dan ulama mengatakan salah satu tanda orang dimatikan dalam keadaan su'ul khotimah itu gara-gara berbicara rahatan adzan. Makanya kita sangat dilarang keras berbicara rahatan adzan. Kalau berbicara rahatan adzan itu dikhawatirkan kayaknya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Su'ul khotimah, mati kada baik. Ya Allah, artinya coba bayangkan, pian misalnya berpandir lawan seseorang, tiba-tiba seseorang ini kada meherani pandiran pian, bahkan ini berpandir lawan orang lain. Kita aja sangkal digituin, yang apalagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar orang yang rahatan adzan tapi ini berpandir, maka dikhawatirkan matinya kada baik, su'ul khotimah. Makanya dianjurkan ketika kita mendengar adzan itu menjawab adzan sesuai bilangnya Allahu Akbar sama jawabannya Allah seberatan sama, terkecuali hauqalah hayya 'alas shalah lawan hayya 'alal falah. Itu beda jawabannya. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Ya kah, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Nah itu jawabannya. Nah kemudian juga kita dianjurkan berdoa setelah azan, sebagaimana doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qaimah ati sayyidina Muhammadin wal fadilah sampai habis, ya Allah doa. Nah jadi doa habis azan ini atau antara azan dan iqamat ini sangat dianjurkan. Bahkan Nabi Muhammad beliau mengatakan doa ma bainal adzan wal iqamah mustajab. Doa antara azan dan iqamat ini sangat mustajab. Nah, sangat mustajab. Makanya dianjurkan kita tatkala azan itu banyak-banyak berdoa. Ya kah? Ya, doa yang syamil, doa yang mencangkup semuanya. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, atau fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau maafmu dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu doa setelah azan, setelah Allah merabbah hadhihi da'wati tam. Boleh ditambah Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Mendoakan kepada anak-anak kita, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Banyak ya kah doa apa ngarannya setelah azan itu dianjurkan. Pokoknya intinya doa setelah azan itu sangat dianjurkan karena doa setelah azan itu mustajab.
lekas kabul. Makanya kita banyak-banyak untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang diperhatikan masalah iqamah, itu dianjurkan al-qiyam ila shalah ba'da intihai minal iqamah. Tatkala kita mendengar iqamat, maka dianjurkan kita itu berdiri. Wakila, ulama mengatakan dianjurkan kita berdiri tatkala mendengar iqamah itu ma'a qaulihi, tatkala mendengar kalimat qad qamatis shalah. Nah, jadi tatkala kita mendengar iqamah qad qamatis shalah, itu dianjurkan kita berdiri, sunnah. Artinya kalau kita kada berdiri tatkala mendengar qad qamatis shalah, maka hukumnya makruh hukumnya. Nah, makanya tatkala kita mendengar qad qamatis shalah langsung berdiri dan ba'atur saf. Jangan ba'atur saf tuh mbas tuntung qomat. Kalau nya ba'atur saf setelah tuntung qomat, ya kah? Allahu akbar, la ilaha illallah, hanya ba'atur saf. Nah, ini ngarannya kada paham. Ya kah? Luput ilmunya. Bapak yang bujur nang kayak Pak, ketika mendengar qad qamatis shalah, maka yustahabbu, dianjurkan al-qiyam, berdiri. Ya kah? Qad qamatis shalah, berdiri lagi ba'atur saf. Nah, ini sunnahnya. Ya kah? Nah, ini banyak orang kada tahu, ya Allah. At-targhibu fil adzan, ini bab tentang anjuran di dalam adzan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Wa man ahsanu qawlan, ujar Allah Subhanahu wa taala, adakah orang yang paling bagus perkataannya selain adzan? Kada ada, ya kah? Adzan ini adalah ucapan yang sangat bagus, kada ada yang lebih bagus daripada itu. Mimman da'a ilallah wa amila sholihan, adakah orang yang paling bagus perkataan, ucapan yang mana di dalam ucapan tersebut mengandung mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh? Kada ada. Kan azan ini kan mengajak orang beramal soleh, mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk beribadah. Ini ucapan yang paling bagus. Bahkan itu Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau pernah mengatakan, ujar beliau bahwasanya tidak ada amalan yang paling sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada mengajak orang di dalam kebaikan. Nah, jadi mengajak orang di dalam kebaikan ini pian amalan yang paling cepat usul, cepat menyampaikan kita kepada Allah. Kan amalan ini banyak, ibadah ini banyak. Nah, ibadah itu banyak, baca Quran ibadah, salawat ibadah, zikir ibadah, ya kah? Membaca tasbih ibadah, membaca Quran ibadah. Banyak ibadah itu. Tapi di antara tujuan ibadah itu apa sekarang? Tujuan ibadah itu supaya kita mendapatkan rahmat Allah. Itu tujuan ibadah. Kita hadir majelis supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala sayang lawan kita. Amunnya Allah Subhanahu wa taala sayang lawan kita, surga. Kita membaca Quran, bismillahirrahmanirrahim, yasin wal qur'anil hakim. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya Allah taala sayang lawan kita, supaya kita dapat rahmat Allah. Tatkala kita mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang dari Allah, surga. Nah, kita hadir masjid, i'tikaf di masjid, sembahyang berjamaah, ya kah? Membaca wirid, tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya mendapatkan rahmat Allah, supaya Allah Subhanahu wa taala sayang lawan kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sayang lawan kita, maka surga. Nah, makanya ibadah itu banyak, dan tujuan ibadah adalah agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau mengatakan tidak ada amal atau ibadah yang paling cepat menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada dakwah ilallah, mengajak orang di dalam kebaikan. Inna dakwah ilallah aqwa ruknin lil ittisal bil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Habib Ali al-Habsyi bahwasanya mengajak orang ke jalan Allah, mengajak orang supaya mau beramal,
mengajak orang supaya mau beribadah itu adalah aqwa ruknin, salah satu cara yang paling cepat, yang paling kuat lil ittisal bil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita parak lawan Nabi Muhammad. Karena kan Nabi Muhammad tuh gawiannya mengajak orang di dalam kebaikan, mengajak orang supaya beriman, mengajak orang supaya beramal, beribadah. Nah, kalaunya kita menggawi seperti gawian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqwa ruknin lil ittisal bil Habib. Ini adalah salah satu cara kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu cara kita mengajak orang di dalam kebaikan adalah azan. Azan ini kan mengajak orang untuk berbuat baik. Kadang mungkin kita azan, ya kan, ibaratnya azan ibaratnya melakukan maksiat, kadang mungkin kita sebelum melakukan maksiat sebelumnya azan dahulu aja. Ada mungkin ya kalau orang azan itu pasti hendak melakukan kebaikan. Nah, orang azan nih. Kemarin kita membahas juga ya kalau azan itu sunnah muakkad atau dianjurkan apa ngarannya ketika melakukan sholat ya kalau. Tapi ada juga azan itu dianjurkan tatkala ada bayi lahir ya Allah. Nah, ada bayi lahir itu dianjurkan kita azan. Kemudian pulang ketika hendak musafir dianjurkan juga azan. Kemudian pulang apa ngarannya tatkala ada orang kerasukan. Nah, itu dianjurkan juga kita azan. Nah, intinya azan itu sangat dianjurkan ya kah? Nah, tapi azan ini berpilih juga ya kalau azan umumnya orang kafir jangan azan. Azan ini banyak ya kalau azan ini kan apa ngarannya selain di dalam sholat nih. Nah, kayak orang bakalahi seumpamanya itu dianjurkan juga kita azan. Ada orang bakalahi dianjurkan azan. Pernah lapian melihat orang bakalahi ada azan. Itu bagus. Jangan disambati orang gila, baca bubungul gitu aja. Orang bakalahinya azan di tengah-tengah aja. Orang sunnah. Itu sunnah. Ya kah? Mahmum, nah, atau misalnya pikiran banyak, sumpek, ya kalau sumpek galau, mahmum itu galau, sumpek dianjurkan juga azan. Kemudian al-ghadban, ada orang bahasa sarekan, dianjurkan juga azan. Atau misalnya kita melihat orang yang kada bagus akhlaknya, nah, orang yang kada bagus akhlaknya, kita dianjurkan juga azan. Nah, atau misalnya tatkala kita melihat ada kebakaran, itu dianjurkan azan. Dulu tahun berapa ya? Waktu di Martapura tuh yang kebakaran, ada Allah pasar Batuah, dulu kebakaran, karena masjid. Oh, itu ada orang azan. Ini kampung Martapura tuh kampung orang alim ya Allah. Jadi tahu. Nah, tatkala kebakaran dianjurkan juga azan. Nah, kemudian apa ngarannya ketika ada orang kerasukan dianjurkan azan. Kemudian ketika ada bayi lahir dianjurkan azan. Kemudian juga ketika kita ada orang musafir hendak berumrah, berhaji atau musafir ke tempat-tempat yang jauh, itu yang ditinggalkan orang musafir itu dianjurkan juga azan. Lawan ketika apa ngarannya manu mayit, ya Allah, manu mayit, inzalul mayit fil qabr, menurunkan mayit di dalam kubur, itu dianjurkan juga azan. Nah, dianjurkan azan. Nah, jadi azan ini sangat dianjurkan. Nabi Muhammad itu tatkala beliau banyak pikiran menyuruh Sayyidina Bilal, ya Bilal arihna ya Bilal. Ujar Nabi Muhammad, wahai Bilal, senangi aku, berikan aku kesenangan. Kemudian Sayyidina Bilal azan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Artinya tatkala kita banyak pikiran itu bawa azan, ya kan? Bawa azan. Nah, itu dianjurkan dan disunahkan. Nah, jadi waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Adakah perkataan atau ucapan yang paling bagus daripada mengajak orang di dalam kebaikan dan beramal soleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan
innani minal muslimin, bahwasanya aku termasuk daripada orang-orang Islam. Nah, jadi intinya adzan ini adalah mengajak orang di dalam kebaikan. Nah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan inna dakwah ilallah aqwa ruknin lil ittisal bil Habib sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mengajak orang di dalam kebaikan atau mengajak orang untuk beribadah kepada Allah itu adalah salah satu cara yang paling kuat mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughfar lil muadzin muntaha adzanihi, tukang adzan itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mana suaranya kedengaran. Nah, semakin nyaring mek atau tawak masjid nih, semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang adzan di masjid ini. Nah, makanya bagus adzan itu bagus, men. Adzan. Yughfar lil muadzin muntaha adzani. Bakal diampuni dosa-dosa tukang adzan sampai mana? Sampai sebanyak orang yang mendengar suaranya. Seapa suaranya kedengaran, seapa orang mendengar suaranya, seitu dua dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfir lahu kullu ratbin wa yabisin sami'ahu. Kemudian belang keistimewaan orang yang azan nih, Allah Subhanahu wa taala ampuni atau memintakan ampun dan memintakan ampun baginya kullu ratbin wa yabisin, setiap apa-apa yang kering dan apa-apa yang basah, ya kan, daripada yang ada di dunia ini tatkala mendengarnya. Jadi kayak rerumputan, ya kan, kemudian tanah, pokoknya apanya aja, hewan, binatang yang mendengar suaranya azan itu bakal memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya orang yang azan ini pahalanya ganal, bisa sudah ya Allah. Dosa diampuni, pahalanya ganal. Dosa diampuni, pahalanya ganal. Rawahu Ahmad bi isnadin sahihin wa Tabrani fil Kabir. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan Imam Tabrani di dalam kitabnya Al-Kabir. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Muawiyah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muadzzinuna atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang suka azan atau tukang azan itu nantinya di hari kiamat mereka mempunyai leher yang paling panjang. Apa maksudnya leher yang paling panjang? Ya mungkin ya kalaunya secara bahasa leher yang paling panjang itu kada bagus ya Allah. Coba ya kan manusia pian lehernya panjang, kada bagus. Ini kinayah. Maksudnya orang yang mulia kayaknya di hari kiamat. Al muadzzinuna atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang adzan, tukang adzan nih, itu nantinya mempunyai leher yang paling panjang di hari kiamat. Maksudnya apa? Orang yang mulia. Orang yang mulia di hari kiamat, bukan panjang bulu, ada. Artinya mulia. Mulia. Karena kan di hari kiamat itu khususnya di padang mahsyar itu ada yang tinggalam dengan dengan peluhnya seorang. Nah, tapi kalau orang tukang adzan nih kan, orang tukang adzan nih karena pinggulnya itu panjang jadi kada tinggalan. Nah, di hari kiamat ya di padang mahsyar, anna a'naquhum tatulu yaumal qiyamah hina mayuljamun nas bil araq idharan limaziyatihim. Nah, ujar ulama nih bahwasanya maksudnya adalah panjang bulu ini, bahwasanya nanti di hari kiamat itu ada orang yang dimandasakan oleh Allah Subhanahu wa taala tenggelam dengan peluhnya seorang di padang mahsyar nih. Tapi orang yang tukang adzan itu atwalun nas, lehernya panjang. Jadi kada bakal tinggalan, selamat artinya mulia. Ya kan? Mulia. Mulia.
Rawahu Muslimun wa Ibnu Hibban fi sahihihi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibn Hibban di dalam sahihnya daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. At-targhibu fi ijabatil adzan. Ini anjuran di dalam menjawab adzan. Wa may yaqulu ba'dal adzan, dan apa aja bacaan setelah adzan. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma qala. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr ain mim ra waw, bil ain mim ra waw, tu Amr bacaannya. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu taala qala, diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul muadzina, apabila kalian mendengar tukang azan sedang berazan, faqulu mithla ma yaqul, maka silahkan jawab dengan apa yang dia baca. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya kalau jawab Allahu akbar aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya asyhadu an la ilaha illallah juga. Faqulu mithla ma yaqul, baca apa seperti apa yang dia ucapkan. Summa shallu alayya, kemudian bersalawatlah kepada aku. Fa innahu man shalla alayya marratan sallallahu biha alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala membalas 10 kali. Summa sallallahu alaiya, kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-wasilah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala wasilah. Arti wasilah itu perantara supaya terhubung lawan Nabi Muhammad. Fa innaha munzilatun fil jannah, maka bahwasanya wasilah tersebut perantara untuk terhubung dengan Nabi Muhammad SAW, itu tersedia di dalam surga. La tanbagi ila li abdin min ibadillah, tidak bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali kepada hamba daripada hamba-hambanya Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap itu adalah aku. Faman sa'alallah liyal wasilah, maka barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perantara bisa terhubung lawan aku, jar Nabi Muhammad, halat lahu syafa'ah, maka dia akan mendapatkan syafaat aku nantinya di hari kiamat. Rawahu Muslim, Abu Dawud, Turmuzi, dan Imam Nasai. Nah ini doa, yang doa habis tuntung sembahyang rajin, ya kan? La ilaha illallah, jar Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahumma la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamah was salatil qaimah ati sayyidana. Nah, ya kan, sampai habis. Itu doanya. Itu minta supaya mempunyai hubungan lawan Nabi Muhammad. Itu wasilah. Jadi anjurkan kita minta seperti itu. Ya kan? Sebagaimana doa yang sering kita baca. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala hina yusma' an-nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salatil qaimah ati sayyidana Muhammadan wasilat wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atah. Hingga situ aja, tapi ada juga riwayat bertambah innaka la tukhliful mi'ad. Cuma di sini hingga situ aja. Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka wajib halal baginya mendapatkan syafaat aku nanti di hari kiamat. Nah, jadi mulai membaca doa tuntung adzan itu, ya, maka dia mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kita kan, jadi tuntung kita mendengar azan berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qaimah ati sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadanil wasilat wal fadilah wa ba'ats maqaman mahmudan alladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Tatkala kita membaca doa itu, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Bayangkan, nah iyalah Allah merabah. Makanya doa tuh pian bagusnya kita tuh mengerti maknanya, ya kan? Mengerti. Ya mungkin kadang mengerti maknanya juga, ya setidaknya kita mengetahui faidah daripada doa tersebut. Ini doa pernah dibaca oleh Nabi Muhammad. Ini doa bilanya membaca ujar Nabi Muhammad, wajib syafaat aku, pastinya mendapatkan syafaat aku. Nah, salah satunya doa
setelah tuntung adzan. Jangan ketika selesai adzan itu kita kada berdoa. Ya kah? Amun kita kada berdoa setelah selesai adzan tapi kita kada berdoa, berarti kita itu diharamkan daripada syafaat Nabi Muhammad. Ujar Nabi Muhammad, orang yang membaca doa setelah adzan halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaat aku nanti di hari kiamat. Nah, makanya yalah kita dianjurkan membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati sayyidina wa nabiyyina Muhammadanil wasilatu wal fadilah wa ba'athul maqama mahmudal ladzi wa atah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, itu doa setelah azan. Kemarin kita bahas juga ya kalau ketika kita azan itu, ketika kita mendengar azan itu dianjurkan menjawab walaupun azannya itu live streaming, siaran langsung. Misalnya kayak di radio ya kalau, nah itu kita dianjurkan menjawab. Beda halnya dengan rekaman, tasjilat atau musajjal. Azan itu rekaman bang, atau rekaman itu lain live ya kalau, lain langsung ada. Nah itu ya kita kada dianjurkan tidak disunahkan untuk tidak disunahkan untuk menjawab. Tapi kalau azan itu live langsung, kita dianjurkan untuk menjawab. Ya kah? Menjawab. Biasanya di perumahan, biasanya kalau di kampung-kampung misalnya kedengaran suara azan. Nah, maka mendengar kita suara mic atau suara radio seumpamanya. Nah, maka dianjurkan untuk menjawab. Nah, lain halnya nang kayak di HP itu alarm kah? Nah, tauqitus shalah, alarm pengingat sembahyang itu kan rekaman. Nah, itu kada Bapak. Makanya lah ulun waktu di Hadramaut di Tarim itu cuman ini kada masalah kada masalah hukum ini kada, cuma bagus kita amalkan, kita ambil pelajaran. Itu di Hadramaut tuh ada guru ulun Syekh Umar bin Husain Al-Khatib. Beliau ini salah satu mufti yang di Hadramaut, bukan mufti lagi, pentolan mufti. Itu Sidin, tapi ini bukan fatwa. Cuma bagus dipakai gitu nah, ilmu lah, faidah. Itu Sidin mun kawa alarm atau bunyi atau nada dering, mun alarm kan masalah. Nada dering di HP ini mun kawa Sidin jangan nang kayak azan atau nang kayak apalah sambatnya lah. Al-Quran seumpamanya. Kenapa jadi nada dering? Jangan itu. Karena kan nang kayak azan, Al-Quran, zikir atau hal-hal selainnya itu kan kita dianjurkan untuk mendengarkan. Tatkala HP berbunyi, paksa dimatiin. Tak. Seolah-olah kita nih modelnya jadi Sidin, kita nih model kadang hendak mendengarkan itu. Makanya Sidin kalau bisa nada dering itu jangan yang ibaratnya nang kayak azan dijadikan ada dering. Tapi kalau misalnya yang qasidah itu ya ada masalah juga ya Allah lah untuknya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi misalnya bacaan Al-Qur'an seumpamanya dijadikan ada dering. Ya mungkin kalau kita di Indonesia ini kada dapat nang kayak itu. Azan dijadikan ada dering ya Allah. Jadi umurnya kita nada dering itu kan ibaratnya nang kayak di muntah angkat tuh kan terputus kalau temati. Nah seolah-olah kita tuh kada hendak mendengarkan itu. Makanya Jasidin ya cuma ini bukan fatwa, bukan fatwa, cuma ini ilmu yang bagus kita pakai. Ya kalau faidah bagus yang kita pakai. Nada dering. Azan misalnya nada deringnya mun kita angkat terputus azannya. Atau misalnya Quran ya ayyuhalladzina, atau misalnya innallaha wa malaikatahu, mendengar kita langsung kita matiin seolah-olah kada hendak mendengarkan gitu. Nah jadi munnya ada nada dering itu ya, kalau alarm tuh ada masalah lah ya Allah lah. Kalau alarm tuh kan pengingat ya Allah. Cuma jangan tundungakan jar beliau tundungakan dulu tundungakan atau misalnya menyahuti yang ada. Misalnya nak memati juga ya Allah, tak memati sahuti yang ada. Jangan memati sekadar pengingat saja, tapi yang ada kan disahuti. Ya kan?
Nah, ini apa namanya, sesuatu yang kada bagus lah. Jadi intinya kita dianjurkan untuk menjawab azan. Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Dianjurkan kita itu menjawab azan. At-tarqibu fil muhafadzah 'ala shalawatil khamas wa adaiha fi awwali waqtiha. Ini anjuran di dalam menjaga sembahyang yang 5. Wa adaiha fi awwali waqtiha, dan dianjurkan juga untuk menunaikan sholat itu di awal waktu. Nah, di sini Habib Muhammad bin Abbas bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau mengajarkan kepada kita tentang menjaga waktu sembahyang. Jangan sampai kita melalaikannya. Itu dalam Al-Qur'an, wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wailun, celaka, sial. Ulama tafsir beliau mengatakan wailun itu adalah ismu wadin fi jahannam. Salah satu nama jurang yang ada di dalam neraka jahanam namanya jurang wail. Seandainya gunung-gunung yang ada di muka bumi dikumpulkan semuanya kemudian dicelup ke dalam jurang yang ada di dalam neraka, jurang wail itu, ladzaba, niscaya meleleh. Itu gunung yang terbuat dari batu. Apalagi kulit kita dicelup ke situ, kan ada kisah lagi. Gunung yang batu aja ibaratnya dicelup di dalam jurang wail yang ada di dalam neraka jahanam, ya kah? Itu meleleh, apalagi kulit manusia. Nah, wailun, siapa yang masuk ke dalam neraka wail? Siapa yang celaka? Siapa yang sial? Lil musallin, orang yang sembahyang, orang yang sholat. Sholat yang seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Sembahyang tapi ketujuh melalaikan waktu. Nah, melalaikan waktu. Nah, ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau menganjurkan al-muhafadzah 'ala salawat. Kita itu hendaklah menjaga sembahyang 5 waktu. Jangan sampai menunda-nunda, apalagi meninggalkan sembahyang tersebut. Nah, bahkan itu disebutkan as-shalah imaduddin, tihangnya agama ya sembahyang. Faman tarakaha, amun kita melalaikan apalagi meninggalkan salat, faqad hadamaddin, sama aja kita menghancurkan agama kita. Nah, al-muhafadzah 'ala shalawatul khamas, dianjurkan kita itu menjaga sembahyang yang 5. Wa adaiha fi awali waqtiha, dan dianjurkan juga kita menunaikan atau mengajarkan sholat tersebut di awal waktunya, di awal waktu. Kita kan boleh mengerjakan sholat, ya kan, sembahyang ini kan ada awal, ada pertengahan, ada akhir waktu. Nah, kalau di awal waktu bagus, ya kah? Tapi kalau sembahyang di akhir waktu, nah ini kada bagus. Apalagi kada bahasa sembahyang begini kada bagus lalu. Qala Allah Ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa mengerjakan kebaikan dan istiqamah di dalam kebaikan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah ala hadiniyah wa ala ma nawabihi salafuna salihun wa ala ma nawabihi syekhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.